Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Faranina Yulian, MPD dalam mata kuliah Kalkulus Diferensial. Pada pertemuan ke-1 ini kita akan mempelajari tentang sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Yang pertama adalah tentang sistem bilangan real. Sistem bilangan real yaitu yang pertama ada sifat lapangan bilangan real, di mana sifat tersebut memberikan rumus-rumus aljabar elementer yang sering digunakan dalam perhitungan matematika. Kemudian ada juga sifat kerapatan pada bilangan real, di mana memberikan relasi antara dua bilangan real, yaitu kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, yang melahirkan konsep pertidaksamaan dan nilai mutlak yang sangat penting dalam kalkulus. Kemudian yang ketiga adalah sifat urutan, menyatakan bahwa di antara dua bilangan real sebarang yang berlainan terdapat suatu bilangan rasional. Yang lalu selanjutnya adalah sifat-sifat lapangan bilangan real. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan-bilangan yang terdiri atas angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat adalah bilangan-bilangan yang terdiri dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, positif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau bisa dimulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Selanjutnya adalah bilangan-bilangan bulat. Tersebut dapat ditulis dalam bentuk desimal dengan di kanan koma desimal hanya terdiri dari 0. Sebagai contoh 5,000. Nah, ada tanda bar di atas 0. Tanda bar menyatakan angka 0-nya diulang. Selanjutnya adalah bilangan rasional. Adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk P per Q dengan P dan Q bilangan bulat. Q tidak sama dengan 0. Bentuk desimal bilangan-bilangan rasional selalu berulang. Sebagai contoh 1/4 itu bilangan desimalnya adalah 0,250 bar. Lalu 2/3 bilangan desimalnya 0,6 bar. Selanjutnya bilangan-bilangan real yang tak dapat dinyatakan sebagai P per Q dengan P dan Q bilangan bulat, dan Q tidak sama dengan 0 disebut dengan bilangan tak rasional. Kita lihat contoh 1. Tunjukkan bahwa akar 2 adalah bilangan tak rasional. Nah, buktinya andaikan akar 2 adalah bilangan rasional, maka akar 2 dapat dituliskan sebagai akar 2 sama dengan A per B. Dengan A, B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Dan pembagi sekutu terbesar dari A dan B adalah 1. Dari sini kita peroleh 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Karena A kuadrat kelipatan dari 2, maka A juga merupakan kelipatan dari 2. Namakan A itu sama dengan 2K untuk suatu bilangan bulat K, sehingga diperoleh 2B kuadrat sama dengan 2K pangkat 2, atau sama dengan 4K kuadrat, sehingga 2B kuadrat sama dengan 2B kuadrat sama dengan 4K kuadrat. Dengan cara yang sama dapat disimpulkan bahwa B kelipatan dari 2. Hal ini berarti bahwa A dan B mempunyai pembagi sekutu terbesar berkelipatan 2 yang kontradiksi dengan pengambilan A dan B di atas. Jadi, pengandaian akar 2 bilangan rasional adalah salah. Seharusnya akar 2 adalah bilangan tak rasional. Sekumpulan bilangan atau bilangan rasional dan bilangan tak rasional bersama-sama dengan bilangan negatifnya dinamakan bilangan real. Bilangan real dapat digambarkan oleh himpunan semua titik yang terletak pada suatu garis. Pertama, dipilih sebuah titik 0 pada garis itu yang dipakai sebagai titik pangkal. Selanjutnya, dipilih ukuran satuan dan tempatkan titik pada garis yang terletak satu satuan di sebelah kanan 0. Titik ini ditandai dengan angka 1,
Situasi tersebut dapat dilihat pada garis bilangan berikut. Nah, ini gambarnya. Kemudian cara ini digunakan untuk memberi skala pada garis bilangan dan juga untuk mempertimbangkan letak setiap bilangan real. Sebagai contoh, setiap bilangan real positif R terletak R satuan di sebelah kanan 0, dan setiap bilangan real negatif S dengan S lebih besar dari 0 terletak S satuan di kiri 0. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan perkalian pada R memenuhi sifat lapangan atau sifat min bilangan real. Berikut sifat lapangan bilangan real. Untuk setiap X, Y, Z anggota himpunan bilangan real berlaku 1. Sifat komutatif. X tambah Y sama dengan Y tambah X. X kali Y sama dengan Y kali X. Yang kedua, sifat asosiatif. X tambah dalam kurung Y tambah Z tutup kurung sama dengan dalam kurung X tambah Y tutup kurung tambah Z. X kali dalam kurung Y kali Z tutup kurung sama dengan buka kurung X kali Y tutup kurung kali Z. Yang ketiga, sifat distributif kali terhadap tambah. X dalam kurung Y tambah Z tutup kurung sama dengan X kali Y tambah X kali Z. Yang keempat adalah unsur kesatuan. Terdapat unsur 0 dalam kurung unsur kesatuan tambah atau unsur 0 dan 1 dalam kurung unsur kesatuan kali atau unsur satuan yang memenuhi X tambah 0 itu sama dengan 0 tambah X sama dengan X, dan X kali 1 sama dengan 1 kali X sama dengan X. Yang kelima, unsur balikan atau inverse. A. Untuk setiap X anggota himpunan bilangan real terdapat negatif X anggota himpunan bilangan real, sehingga X tambah negatif X sama dengan 0. Negatif X lawan dari X. B. Untuk setiap X anggota himpunan bilangan real, X tidak sama dengan 0. Terdapat X inverse anggota himpunan bilangan real, sehingga X kali X inverse sama dengan 1. Dalam kurung X inverse kebalikan dari X. Berdasarkan sifat lapangan pada bilangan real dapat didefinisikan operasi biner lainnya, yaitu operasi pengurangan atau negatif dan pembagian atau positif. Definisi 1. Pengurangan dan pembagian bilangan real. Misalkan X, Y anggota himpunan bilangan real. A. Pengurangan dari bilangan real X dengan Y ditulis X kurang Y didefinisikan dengan X kurang Y sama dengan X tambah negatif Y. B. Pembagian dari bilangan real X oleh Y di mana Y tidak sama dengan 0 ditulis X bagi Y didefinisikan dengan X bagi Y sama dengan X per Y sama dengan X kali Y inverse. Perlu diingat bahwa operasi pengulangan saling inverse dengan operasi penjumlahan, dan operasi pembagian saling inverse dengan operasi perkalian. Selain itu, dari sifat lapangan pada R dapat diturunkan rumus-rumus aljabar elementer yang disajikan pada teorema berikut. Teorema 1. Sifat-sifat aljabar elementer bilangan real. Misalkan A, B, C adalah bilangan real. A. Jika A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C, dan A kali C sama dengan B kali C. B. Jika A tambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. C. Jika A kali C sama dengan B kali C, dan C tidak sama dengan 0, maka A sama dengan B. D. Negatif dalam kurung negatif A sama dengan A. E. A inverse dikalikan A inverse dipangkatkan dengan negatif 1 sama dengan A, di mana A tidak sama dengan 0. F. A kali dalam kurung B kurangi C tutup kurung sama dengan AB kurangi AC. G. A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. H. A kali negatif B sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif A kali B. Khususnya negatif 1 kali A sama dengan negatif A. I. Negatif A kali negatif B sama dengan A kali B. J. Jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. K.
Maka jika A per B sama dengan C per D, maka AD sama dengan BC, di mana B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. L, jika A per B tambah C per D sama dengan AD tambah BC per BD, di mana B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Yang kedua adalah sifat urutan pada bilangan real. Pada bilangan real R, jika B terletak di sebelah kanan dari A pada garis bilangan, dikatakan B lebih dari A dan ditulis B lebih besar dari A. Sebaliknya dikatakan A kurang dari B dan ditulis A kurang dari B. Bilangan real bukan 0 dibedakan menjadi bilangan real positif dan bilangan real negatif. Dari fakta tersebut dapat diperkenalkan relasi urutan yang disajikan pada definisi-definisi berikut. Definisi 2 diberikan A, B anggota himpunan bilangan real. 1. A lebih kecil dari B berarti B kurangi A positif atau B kurangi A lebih besar dari 0. 2. A lebih kecil sama dengan B berarti A sama dengan A atau maaf ya ini salah tulis, A sama dengan B atau A lebih kecil dari B. 3. B lebih besar dari A berarti A lebih kecil dari B atau B kurangi A positif. Berikut ini diperkenalkan aksioma urutan yang sering disebut dengan sifat trikotomi. Adapun aksioma urutan tersebut disajikan seperti berikut ini. Aksioma 1 atau aksioma urutan. 1. Jika A anggota himpunan bilangan real, maka salah satu dari pernyataan-pernyataan berikut berlaku. A sama dengan 0, A positif atau negatif A negatif. 2. Jumlah dua bilangan real positif adalah bilangan positif. 3. Perkalian dua bilangan real positif adalah bilangan positif. Selanjutnya akan dibicarakan sifat-sifat urutan yang disajikan pada teorema berikut. Teorema 2, sifat-sifat urutan diberikan X, Y, Z, C, anggota himpunan bilangan real. 1. Jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X lebih kecil dari Z, ini kita sebut dengan sifat transitif. Yang kedua, jika X lebih kecil dari Y, maka X tambah C lebih kecil dari Y tambah C, kita sebut dengan sifat penambahan. Yang ketiga, jika X lebih kecil dari Y dan C lebih besar dari 0, maka CX lebih kecil dari CY, kita sebut dengan sifat perkalian. Yang keempat, jika X lebih kecil dari Y dan C lebih besar dari 0, maka CX lebih besar dari CY, kita sebut dengan sifat perkalian. Selanjutnya kita ke subbab berikutnya, yaitu tentang pertidaksamaan. Menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan tersebut berlaku. Beberapa jenis interval akan muncul dalam pekerjaan kita. Berikut ini cara penulisan khusus untuk interval. Pertidaksamaan, nah ini bacanya dari X dulu ya, X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B. Yang sebenarnya adalah dua pertidaksamaan. Nah, ini dibacanya seperti tadi saya sebutkan. X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B menunjukkan interval terbuka yang terdiri dari semua bilangan antara A dan B. Tidak termasuk titik-titik ujung A dan B. Kita menyatakan interval ini dengan lambang dalam kurung A, B. Kita lihat di gambar 3. Sebaliknya, pertidaksamaan X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B memberikan interval tertutup yang berkorespondensi yang mencakup titik-titik ujung A dan B. Ini dinyatakan oleh, nah ini ya bedanya kurungnya, kalau ini kurungnya melengkung saja, kalau yang tertutup kurungnya agak siku-siku. Kita lihat di gambar 4. Nah ini contohnya, ini interval terbuka, yang gambar 3, gambar 4 adalah interval tertutup. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan beragam kemungkinan yang digunakan. Nah, ini adalah beragam kemungkinan daripada campuran antara interval terbuka dan tertutup. Menyelesaikan pertidaksamaan. Kita dapat
menambahkan bilangan yang sama pada kedua